Kita akan membahas satu tema yaitu yang berjudul Worthless Idol That We Love. Berhala-berhala yang tidak bernilai tetapi yang kita cintai. Tapi hari ini saya bukan hanya ingin mengglorify tentang berhala-berhala. Karena itu berarti kita hanya fokus kepada negatif. Tapi kita akan bahas kedua hal ini ya. Worthless idol sekaligus juga God worthy of worship. Tetapi juga Tuhan yang layak untuk disembah. Dan bagaimana keduanya ini bertabrakan, berperang satu sama yang lain. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hari ini, mari kita memulai di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau terus memberikan kesempatan untuk kami boleh diperlengkapi oleh firman Tuhan. Dan kami tahu hanya firman-Mu yang mampu untuk membersihkan semua berhala-berhala yang terus bercokol di dalam hati kami. Kami tahu hati kami kotor ya Tuhan, hati kami dipenuhi oleh berhala-berhala dunia ini. Dan kami berdoa biar kiranya apa yang kami renungkan dari firman-Mu pada malam hari ini boleh membawa kami melihat terang cahaya kemuliaan Kristus. Kami serahkan setiap dari kami dimanapun kami berada, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan melihat bahwa belakangan ini memang banyak topik tentang dosa itu dibahas sebagai pemberhalaan. Kalau dulu kan lebih banyak dibahasnya sebagai melanggar standarnya Tuhan, pemberontakan kepada Tuhan. Tapi sekarang ini, belakangan ini banyak sekali itu pembahasan tentang dosa itu dibahas di dalam ranah pemberhalaan. Nah, saya ada satu slide, apa itu berhala ya? Pertama-tama, yaitu tolong tampilkan slide yang pertama. Berhala itu adalah sesuatu yang dikatakan di sini ya, sesuatu yang Anda anggap lebih penting dari Allah. Segala sesuatu yang menarik hati. Jadi kita bilang di sini segala sesuatu yang penting. Yang kita bilang penting lebih daripada Tuhan. Sesuatu yang menarik. Bukan hanya penting tapi juga menarik. Menarik hati kita. Dan yang ketiga adalah yang memuaskan diri. Memuaskan diri kita lebih daripada Tuhan yang sejati. Nah, apapun itu ya, apapun itu segala sesuatu, bahkan yang paling berbahaya adalah segala sesuatu yang baik. Karena segala sesuatu yang baik itu kita naikkan menjadi absolut. Nah itulah yang menjadi berhala kita gitu. Jadi kalau kita mau bilang kita berdosa, itu bukan hanya tentang doing bad things, bukan hanya berkata tentang kita melakukan hal-hal yang buruk. Kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, berarti kan ada standar baik, ada standar buruk. Nah ini yang orang-orang zaman postmodern kurang suka ya. Karena mereka kurang suka itu tentang membahas tentang standar moral yang absolut gitu. Jadi karena itu banyak pembahasan dosa itu dibahas di dalam ranah pemberhalaan. Karena di sini langsung menyerang kepada apa yang orang-orang zaman sekarang itu cari. Mereka mencari pemenuhan, mereka mencari tujuan, mereka mencari makna hidup dari hal-hal di luar Allah. Nah itu yang diserang sebagai, itu yang didefinisikan sebagai pemberhalaan. Jadi misalnya sekarang ini ya, kalau kita menangani orang-orang yang berdosa, misalnya ada orang konseling kepada konselor Kristen, maka konselor Kristen bukan hanya berkata, kamu tahu gak kalau kamu tidur dengan pacarmu free sex itu, premarital sex itu dosa. Bukan hanya itu, karena yang ingin dikorek lebih dalamnya lagi adalah bukan hanya sekedar dosa-dosa yang perbuatan yang dilakukan, tapi juga motivasi di bawahnya. Maka kita akan mencoba mendiagnosa hal apa yang mendasari sampai sang wanita atau sang pria ini berbuat hal tersebut. Dan ternyata ketika mereka melakukan, mereka bukan hanya ingin kenikmatan seksual, tapi yang mereka inginkan ternyata akar lebih dalamnya adalah mereka menginginkan penerimaan dari pasangan. Jadi ini yang menjadi akar lebih mendalamnya. Jadi akar mendalamnya itu adalah mereka ingin diterima gitu. Mereka menginginkan penerimaan, bukan hanya sekedar sexual actionnya doang gitu, aksi seksualnya gitu. Maka si konselor Kristen mungkin akan berkata, seks itu baik gitu, seks drive itu baik gitu ya, di dalam batasan yang sehat, itu di dalam pernikahan. Tapi kalau engkau juga menaruh seks itu di atasnya akhirnya menjadi nomor satu di dalam hidupmu, maka itu sudah menjadi berhala kamu. Jadi kita bisa bilang segala hal yang baik itu bisa menjadi idol.
Kita bisa lihat di sini ya, idolatry adalah, next slide, adalah dosa yang paling akar, yang mendasari dari dosa-dosa yang lainnya. Kalau kita bisa bilang pemberhalaan itu adalah akar dari semua dosa yang muncul, yang kita lihat, yang terlihat di dalam diri kita, yang kita lakukan. Nextnya ya, ini idols of the heart gitu. Saya ingin saudara melihat slide ini, lalu coba melihat begitu ya. Kira-kira mana ya yang paling menggambarkan berhala di dalam hati saudara? Apakah itu power, keduniawian, kesombongan, kontrol, kemarahan, pekerjaan, uang, keluarga bahkan yang baik gitu ya, kekhawatiran, kecemburuan, atau bahkan diri sendiri. Nah ini yang kita bisa lihat bahwa di hati kita itu bukan hanya satu, bahkan banyak ya. Seperti yang Calvin bilang, hati kita itu pabrik berhala, terus-menerus memproduksi berhala-berhala di dalam hati kita. Maka berikutnya yang kita akan bahas, apa sih itu berhala? Idols of the heart itu apa gitu. Ketika kita ingin lihat kenapa ya itu langsung masuk ke dalam hati kita, kenapa idols itu bercokolnya di dalam hati kita. Ya pertama, esensi berhala itu apa? Esensi pertama dulu ya. Esensi berhala itu adalah kita itu adalah makhluk yang diciptakan punya hati untuk menyukai sesuatu, untuk mencintai sesuatu gitu. Kita diciptakan sebagai loving being. Tapi seperti Agustinus bilang ya, kita itu masalahnya bukan dengan kita itu sebagai loving being, makhluk yang mencintai, tapi objek kasih kita itu yang sekarang sudah salah. Objek kasihnya itu sudah menyeleweng bukan kepada Allah dan sesama, tetapi kepada diri, kepada hal-hal yang lain. Lalu medan peperangannya di dalam diri kita adalah di dalam hati. Karena Alkitab waktu berkata tentang hati, ini adalah sumber dari segala sesuatu, sumber dari kehidupan kita. Pusat atau kita bilang kontrol, pusat kontrol dalam hidup kita ya, pusat kontrol di dalam hidup kita. Jadi idols tahu, berhala tahu, kalau dia ingin menguasai diri kita, maka dia akan langsung serang kepada pusat keberadaan kita. Sama seperti ketika kita ingin berkata kepada pacar, kekasih, I love you with all my heart, kan ya, dengan segenap hatiku, bukan segenap jempol atau paha, tapi dengan segenap hati, karena hati itu mewakili keseluruhan keberadaan kita. Nah, kalau medan peperangannya adalah di dalam hati, maka berhala tahu kalau dia ingin menguasai diri kita, maka dia harus merebut pusat kontrolnya. Sama seperti kalau kita ingin menghancurkan misalnya Amerika begitu ya. Maka kalau teroris ingin menghancurkan Amerika begitu, nggak cukup hanya sekedar bom misalnya di Pearl Harbor, di perbatasan begitu ya. Tapi kalau dia ingin benar-benar langsung memberikan pukulan yang telak adalah hancurkan gedung Kapitolnya gitu ya, atau menghancurkan White House. Karena disitulah pusat kontrolnya, maka akan lumpuh seluruh negeri itu untuk sementara waktu setidaknya. Nah, saya menonton satu film seri, saudara, di mana film serinya digambarkan memang Amerika itu diserang oleh teroris yang tidak diketahui, dan itu menghancurkan bom, menghancurkan seluruh gedung Kapitol, dan presiden, wakil presiden, seluruh DPR itu mati semua. Nah, langsung lumpuh negeri itu. Lalu bagaimana si teroris itu bisa masuk? Ternyata menyamar menjadi orang dalam. Jadi kita lihat di sini ya, berhala bisa masuk ke dalam hati kita karena dia seperti musuh dalam selimut, dia seperti virus ya, yang dipikir oleh antibodi kita itu sebagai orang dalam gitu. Lalu dikasih masuk dan dikatakan setelah virus itu berhasil masuk, virus COVID-19 atau virus yang lainnya, dia masuk, dia mereplika diri sendiri, dan betul-betul seperti yang Calvin katakan, hati kita itu akhirnya menjadi pabrik berhala yang terus memproduksi idol-idol lainnya. Dan kita sudah lihat tadi di sini ya, idols itu menarik hati. Mungkin sekali bukan hanya mereka menyelusup, tapi kita sendiri yang memang membuka pintu juga kepada berhala-berhala tadi. Karena memang kita menikmati gitu, false glory tersebut ya. Bahwa kenapa menarik hati? Karena itu sesuai selera kita. Sesuai selera kita yang berdosa. Jadi
Saudara, kalau kita ingin lihat begini ya, maksudnya kita bisa aja bilang di dalam hati kita, kita sukanya hal-hal yang rohani, kita tujuan hidup kita adalah kemuliaan Tuhan, menikmati Tuhan. Tapi sangat mungkin ya saudara, di kedalaman hati terdalam kita itu bukan seperti apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan, apa yang menjadi fakta di dalam hidup, di dalam hati kita itu bisa sangat berbeda. Saya teringat satu ilustrasi dari film Harry Potter. Saya sendiri sih nggak nonton Harry Potter gitu, saya kurang suka gitu. Tapi saya mendengar ini dari Pendeta Jethro ya, di salah satu event gitu, NRITC kalau tidak salah. Dia cerita tentang Harry Potter itu ada satu cermin besar begitu ya, yang namanya itu The Mirror of Erised. Nah, mirror ini bisa apa saudara? Mirror ini ketika tirainya dibuka, yang saudara lihat tuh bukan pantulan wajah saudara. Yang saudara lihat dari cermin itu adalah keinginan terdalam hati saudara. Jadi kalau saya buka cermin itu, tirainya, dan saya melihat, saya nggak akan lihat wajah saya gitu. Saya akan lihat yang menjadi keinginan terdalam di hati saya gitu. Nah, temannya si Harry Potter ini, waktu dia buka gitu ya, dia melihat ini, misalnya dia melihat dirinya tiba-tiba jadi keker, ganteng, lalu dikelilingi wanita-wanita cantik. Jadi kita tahu ternyata itu yang dia inginkan, karena memang dia nggak terlalu ganteng gitu. Jadi keinginan terdalamnya dia menjadi populer, dikelilingi wanita cantik gitu. Kalau Harry Potter gimana? Ketika dia harus berkaca di depan Mirror of Erised ini ya, ternyata yang dia lihat adalah gambaran orang tuanya gitu ya. Dia melihat gambaran papa mama yang mengasihi. Jadi yang keinginan di dalam hatinya itu ternyata dia pengen punya papa mama yang mungkin mengasihi dia, yang hangat, yang selama ini mungkin dia nggak ada gitu. Nah, sangat mungkin ya saudara, kita harusnya takut loh kalau kita mempunyai Mirror of Erised ini. Banyak suami atau banyak istri-istri ketika diperhadapkan, maka mungkin yang muncul tuh bukan wajah istrinya, tapi wajah selebriti atau yang lain gitu. Dan mungkin ya gembala sebagai pendeta bisa berkata saya mengasihi jemaat begitu. Tapi ketika diperhadapkan dengan Mirror of Erised ini, saya takut jangan-jangan yang keluar itu bukan gereja, bukan jemaat, tetapi diri pribadi atau hal-hal yang lain yang menjadi berhala. Jadi ini Erised ini ternyata adalah kebalikan dari, dibaca terbaliknya, desire. Jadi mirror ini ya memperlihatkan keinginan terdalam hati saudara. Nah, ini yang menakutkan saudara, karena seringkali ya yang bercokol di dalam hati kita itu bukan Tuhan Yesus. Jangan-jangan tuh yang kita lihat di dalam cermin tersebut bukan Kristus yang mulia, tetapi justru ternyata berhala-berhala yang bercokol di dalam hati kita. Itu yang sangat mengerikan di sini ya. Dan idol tadi nggak harus bersifat jelek tadi ya, seperti misalnya perempuan-perempuan, penggoda, bukan. Mungkin bisa tadi seperti yang bagus, seperti family, seperti keluarga, seperti misalnya pelayanan, bahkan bisa hal-hal bagus yang menempati tempatnya lebih daripada Tuhan. Nah, waktu kita lihat demikian ya saudara, akhirnya yang kita lihat itu adalah kenapa akhirnya kita nggak bisa lihat hal ini faktanya terjadi. Harus ada Mirror of Erised yang membukakan kepada kita. Karena efek dari idols adalah dia membutakan kita, membuat kita menjadi buta. Membuat kita jadi buta karena dua hal. Yang pertama, secara eksternal, memang kita itu banyak kali buta karena kita berenang di dalam kultur sekeliling kita, dunia kita, yang semua orang berbuat demikian. Jadi kita memang udah tahu standarnya itu salah gitu. Seperti misalnya ya, biasanya budaya-budaya gini ya, ini ya, berhala-berhala budaya yang eksternal yang kita alami mungkin karena saudara adalah
budaya dari timur, orang Asia atau orang Western, setiap budaya itu punya berhala secara budaya yang besarnya itu, dan mereka tidak sadar. Seperti misalnya zaman dahulu ya, orang-orang yang memperbudak orang-orang kulit hitam, mereka nggak melihat perbudakan itu sebagai sesuatu yang salah, karena mereka punya justification, pembenaran, bahkan memakai ayat-ayat Alkitab, dan mereka melihat segala sesuatu, ekonomi bisa bergerak karena semua hal itu. Maka ya misalnya gini, ini yang saya alami gitu di dalam beberapa konseling ini ya, orang yang bertanya begitu, yang dari suku apa, Tionghoa, Chinese gitu, mereka ingin pasangannya juga mendapat, atau anaknya gitu, orang tuanya suka seringkali keberatan kalau anaknya ternyata akan menikah dengan orang dari suku lain gitu. Kenapa? Saya bilang, bukankah dua-duanya Kristen? Iya Kristen, tapi ya jadi ternyata ada yang lebih tinggi daripada Injil yang mereka hidupi, ternyata adalah ras gitu. Ras bisa menjadi lebih utama di dalam hati mereka, di dalam prioritas Injil. Bahwa Injil itu ternyata tidak berhasil mendobrak batasan-batasan ras, seperti warna kulit sekarang, atau enggak gender, ataupun hal-hal yang lain tentang uang dan yang lainnya gitu. Jadi mereka tidak sadar karena itulah yang terjadi di dalam sekeliling mereka. Atau yang kedua, karena internal, yaitu kita dibutakan, kita punya blind spot karena memang ya kita mengasihi berhala kita, makanya kita yang menyembunyikan, kita membiarkan dia tersembunyi gitu. Dan banyak orang yang punya berhala, punya sifat-sifat yang berdosa, dan dia tidak tahu. Misalnya saudara, orang sombong itu mungkin nggak merasa dirinya sombong. Dia akan melihat orang lain sombong, tapi dia nggak melihat dirinya tuh sombong. Jadi dia punya blind spot yang besar, sampai orang lain kasih tahu, kamu itu sombong loh, sombong banget. Masa sih? Saya pikir saya cuma orang yang confident. Iya, dia bersembunyi di situ. Atau orang yang serakah gitu ya. Orang yang serakah nggak pernah merasa dirinya serakah. Mungkin dia merasa dia ini adalah ambisius gitu. Kita mendandani berhala-berhala ini ya, didandani ya, mendandani supaya berhala-berhala tadi menjadi terlihat beautiful, menjadi indah. Kita simpan itu, dan akhirnya yang terjadi adalah ya kita addiction, kita kekosongan. Ini yang terjadi, efek dari berhala adalah seperti orang yang kehausan, tetapi dikelilingi oleh air laut yang begitu banyak, tapi mereka terus meneguk air laut, bukan membuat mereka makin penuh, membuat mereka makin haus. Dan mereka minum lagi, makin lama makin haus lagi, makin haus. Ya sebenarnya di kesempatan yang lain, saya pernah bahas ini dengan angle yang berbeda. Saya menampilkan lagu dari satu film musical ya. Lagunya berjudul Never Enough gitu. Lagu Never Enough ini benar-benar menggambarkan inilah jeritan hati seorang penyembah berhala. Karena seorang penyembah berhala memberikan ini pemuasan, tapi pemuasan yang tidak pernah puas, sampai dia akan berkata never enough, never enough. Bahkan seluruh alam semesta pun kalau diberikan ke dalam hati kita nggak akan pernah puas. Karena memang hati kita nggak pernah didesain dipuaskan oleh ciptaan, oleh creation. Kita hanya bisa dipuaskan oleh Sang Pencipta, seperti yang Agustinus sangat terkenal gitu ya. Hati kita itu ada lubang yang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan saja. Jadi kita bisa simpulkan kita itu adalah homo adorans ya. Kita adalah makhluk penyembah, homo adorans. Jadi kita itu diciptakan untuk menyembah. Jadi kita pasti menyembah. Kalau kita tidak menyembah kepada Tuhan, kita pasti akan mengalihkannya kepada ini. Ini mirip dengan yang Agustinus tadi katakan disordered love ya. Kasih yang ordernya salah. Yang seharusnya mengasihi Allah, yang seharusnya menyembah Allah, tapi akhirnya kita menyembah kepada berhala-berhala. Berhala-berhalanya itu apa? Berhalanya bukan Tuhan, tapi berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang baik kita naikkan menjadi posisinya Tuhan. Nah sekarang saya akan masuk ke dalam ini ya, biblical story, ke dalam kisah-kisah Alkitab. Dan salah satu kisah yang paling menjelaskan tentang pemberhalaan ini ya,
bahwa berhala itu bukan hanya masalah manusia. Kalau tadi kita sudah bahas di sini ya, ini lebih banyak berbicara tentang hati manusia gitu. Jadi ini masalah antropologi, hati manusia. Tapi yang kita ingin bahas seterusnya setelah ini ya, bukan lebih kepada manusianya, tapi lebih kepada doktrin Allah. Doktrin Allah, karena pemberhalaan itu adalah langsung serangan kepada pribadi Allah. Jadi ini bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita mendeteksi berhala-berhala di dalam hati kita. Hari ini fokusnya lebih kepada bagaimana kita ingin membandingkan kedua hal tersebut ya. Penyalahgunaan berkat Tuhan itu adalah serangan kepada pribadi Allah. Itu adalah pemberontakan terhadap kekudusan dan pemerintahannya Tuhan. Dan ini sangat jelas kita bisa lihat di dalam narasi anak lembu emas. Di dalam narasi anak lembu emas ini kita melihat nanti ya, ketika bangsa Israel menyembah anak lembu emas, yang terjadi adalah Tuhan menghukum dan Tuhan memberikan ancaman. Ancamannya apa? Saya tidak akan menyertai kamu lagi. Kemuliaanku tidak akan bersama-sama dengan umat lagi. Nah ini, jadi langsung kita bisa lihat berhala, satu tema berhala disandingkan dengan kemuliaan Allah. Dan ini kalau engkau menyembah berhala anak lembu emas, maka kemuliaan Allah akan pergi daripada umat Israel. Karena engkau sudah menyembah kepada berhala yang palsu, kepada kemuliaan yang palsu. Nah sekarang kita masuk, ini ada di Keluaran 32 saudara. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-1 sampai yang ke-5 deh ya. Gitu. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya. Mengerumuni, ini nggak boleh ya. Inilah akibat kalau nggak ada physical distancing saudara. Mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada di telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, bawalah semua kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting, memberinya kepada Harun. Harun menerimanya, dibentuknya, dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Nah, di sini saudara, kita akan lihat di sini ya, di anak lembu emas. Waktu kita lihat sebelum masuk di situ, gambaran besarnya tentang Exodus ya. Exodus itu di perikop tentang anak lembu emas itu ada di dalam pasal 32 sampai 34. Dan ini di dalam banyak komentari, lebih baik ini bukan terpisah-pisah, tapi harus dibahas sebagai satu kesatuan. Karena memang itu sebagai satu kesatuan, karena sebelumnya dan sesudahnya ini membahas pasal 31 dan 35 ini membahas tentang Sabat. Lalu pasal sini ya, sampai ke 40 di sini, ini membahas tentang peraturan-peraturan, ini instruksi membangun tabernakel, ini implementasinya, membangunnya gitu. Lalu 40 kehadiran Tuhan hadir bersama-sama dengan umatnya di tabernakel. Jadi di sini ada semacam break, ada semacam interupsi bahwa ketika Tuhan ingin memberikan cara bagaimana Tuhan bisa hidup bersama dengan umatnya, yaitu adalah dengan bersama-sama dengan mereka di Bait Allah, di kemah suci ya, kemah suci tabernakel pada saat itu. Lalu ditutup dengan Sabat. Jadi mirip seperti peristiwa dari Kejadian gitu. Kejadian Tuhan memberikan bagaimana Taman Eden sebagai tempat mereka hidup bersama, lalu ditutup dengan Sabat. Lalu ternyata bukannya mereka menyambut dengan baik, tapi ternyata adalah anak lembu emas di pasal 32 sampai 34 ini. Nah, pasal 32 sampai 34 ini, maka kita harus tanya, karena di pasal 20 di sini sudah diberikan 10 hukum. 10 hukum ya. Sudah dikasih tahu hukum pertama dan hukum kedua. Coba ditampilkan hukum 1 dan hukum 2. Hukum 1 dan hukum 2 saudara, next gitu ya.
Next lagi. Hukum 1 dan 2. Next ya. Itu adalah sudah dikasih tahu jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Nah, kita bisa tanya di sini apa yang dilanggar oleh bangsa Israel? Apakah mereka melanggar hukum yang pertama? Mereka melanggar hukum yang pertama atau hukum yang kedua? Kalau hukum yang pertama ini mengatur tentang false god. Allah palsu, Allah KW lah ya, kita bilang ilah atau Allah KW. Yang kedua, ini membahas tentang false worship. Tentang ibadah yang palsu. Ibadah yang palsu ini berbicara tentang who, siapa yang kita sembah. Kalau ini berbicara tentang how, tentang bagaimana menyembah Tuhan dengan benar. Jadi bukan berarti kalau kita menyembah Tuhan yang benar, tapi dengan cara yang salah, bagi Alkitab itu adalah pemberhalaan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nanti. Jadi important ya di sini bukan hanya bagaimana di dalam ibadah, karena seluruh kitab Keluaran ini berbicara tentang ibadah tadi ya. Let my people go. Bebas untuk apa? Bebas untuk beribadah. Nah, ibadah kepada siapa? Ibadah kepada Yahweh di sini. Kamu nggak boleh menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Kepada Allah-Allah Baal, Asitoret dan yang lain. Tapi bukan hanya itu, kamu menyembah kepada Allah Yahweh tapi dengan cara yang salah, itu adalah pemberhalaan. Jadi kita bisa bilang ini dosa politeisme, ini adalah dosa pemberhalaan, dosa idolatry. Ya saudara, kita bisa lanjutkan di sini ketika kita lihat ini, ada argumen-argumen dari Alkitab juga ya. Argumennya adalah di pasal yang di ayat yang keempat gitu. Hai Israel, inilah Allahmu. Waktu orang-orang Israel menunjuk kepada anak lembu emas, mereka menunjuk inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka sadar ini Allah kita, tapi kita maunya membawa Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Allah Yahweh yang tidak kelihatan menjadi Allah yang kelihatan di dalam bentuk anak lembu emas ini. Lalu ayat kelima, Harun melihat didirikannya mesbah di depan anak lembu itu, berserulah Harun, inilah besok hari raya bagi Tuhan. Di dalam kitab LAI saudara akan TUHAN besar semua, atau di dalam itunya adalah Yahweh. Jadi Harun berkata anak lembu emas ini adalah perwujudan dari Yahweh. Nah, kenapa ya saudara? Saudara akan berpikir mereka ini orang-orang yang nggak tahu, nggak punya otak, atau mereka ini benar-benar hatinya tumpul atau bagaimana ya? Nah, saudara, yang jenius dari penulisan kitab Keluaran ini adalah waktu kita mengejek-ngejek mereka begitu, dasar orang-orang penyembah berhala, kita sedang menertawakan diri kita juga, karena kita juga melakukan hal yang sama. Mereka menyembah di sini kepada metal image. kepada image ya, gambaran atau bentuk patung yang dari emas, dari metal. Tapi sekarang kita jatuh kepada, memang sih kita nggak bikin patung-patung dari besi, dari emas lagi, tapi kita membuat image, gambaran tentang Allah, bukan lagi di dalam bentuk anak lembu emas gini ya, tapi kita membentuknya di dalam otak kita secara mental image. Allah-Allah yang seperti apa, image yang seperti apa. Nah, coba kita lihat di Mazmur 106. Mazmur 106 itu ditulis begitu ya. Next adalah mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Mazmur 106 ayat 19 sampai 20 ini dengan jelas menyatakan gitu ya. Idolatry adalah, pemberhalaan adalah mereka menukar kemuliaan. Jadi pemberhalaan itu poinnya adalah tentang penukar kemuliaan. Dari yang worthy of worship, sekarang kita menjadi menyembah kepada idol yang worthless. Walaupun di dalam bentuk emas gitu, di dalam logam yang mulia, tapi itu adalah berhala yang tidak bernilai. Nah, sekarang waktu kita lihat mereka menukar kemuliaan dengan bangunan sapi jantan, image sapi jantan, kita sih mungkin sekarang nggak akan sembah Allah dalam bentuk sapi jantan. Tapi mereka punya reasonnya begitu ya. Mereka punya reason
Kenapa bentuk anak lembu emas? Karena anak lembu emas itu cukup common cukup umum di dalam penyembahan berhala-berhala Mesir atau bangsa-bangsa yang lain gitu. Artinya mereka sih nggak nyembah patungnya, saudara. Ini cukup umum di kalangan penafsir Alkitab bahwa penyembah-penyembah berhala itu mereka bukan melihat ininya itu sebagai Allah. Enggak, mereka melihat ini adalah representasi, embodiment, perwujudan dari satu Allah yang besar yang di luar sana gitu. Jadi mereka melihat ini kayak semacam ya perwujudannya gitu. Mereka juga menyembah kepada Allah yang nggak kelihatan, tapi ini ada perwujudannya. Jadi waktu mereka membuat anak lembu emas, mereka itu sadar ini contact point antara manusia yang terbatas dengan ilah-ilah yang powerful di luar sana gitu. Jadi mereka lihat ini contact point-nya. Sama seperti nanti tabernakel itu juga adalah contact point antara umat Israel dengan Yahweh. Jadi kita bisa melihat ada gambaran yang sama ya antara berhala dengan Allah yang sejati. Maksudnya kita bisa melihat orang Israel tidak membuat berhala, tapi mereka melihat contact point-nya adalah tabernakel di sini. Jadi kita bisa bilang berhala itu adalah imitasi dari bentuk worship yang sejati dari Allah yang sejati. Yang pertama itu ya contact point. Yang kedua anak lembu emas gitu ya. Itu umum karena biasanya anak lembu emas itu sebagai tumpuan kaki daripada ilah-ilah. Itu mungkin paralelnya itu bisa kita tarik sebagai tabut Allah. Karena tabut Allah itu juga digambarkan sebagai tumpuan kaki dari Allah. Atau kalau ada orang penafsir yang lain menggambarkan anak lembu emas itu adalah binatang yang powerful gitu, binatang yang kuat gitu. Kalau di Mesir kuno mereka kan nggak lihat gajah atau mereka nggak lihat Black Panther gitu, maka gambaran mereka tentang binatang yang kuat itu adalah lembu gitu. Karena waktu mereka membajak, satu lembu bisa menggantikan mungkin tenaga 4-6 orang dewasa, pria yang kuat-kuat. Jadi mereka mau menggambarkan Allah yang membebaskan bangsa Israel dengan tangan yang kuat, yang teracung. Mereka gambarkan gimana ya kita, apa ya representasi, lembu emas gitu. Mulia lagi pakai emas mulia gitu. Kuat dan mulia. Nah karena itu, kedua ini membahas tidak boleh membuat image. No image. Kenapa? Nah di sini ya, saya ingin bahas dari apa yang saya pernah dapatkan dari Bu Ina. Di sini Bu Ina pernah membahas kenapa image itu nggak boleh begitu. Dan saya kembangkan gitu. Yang pertama adalah image itu terbatas. Sekali kita membuat satu image itu terbatas. Image itu misalnya saudara mau menggambarkan orang gitu ya, kita foto itu aja 2 dimensi kan ya. Itu sudah membatasi dari kita orang yang 3 dimensi. Jadi biasanya kita hanya bisa juga menggambarkan satu orang di satu momen tertentu. Dia sedang tersenyum atau dia sedang marah. Jadi biasanya ya berhala-berhala itu hanya bisa menggambarkan, mewakili satu karakteristik dari Allah. Karena itu politeisme, kenapa ada politeisme? Karena politeisme banyak berhala-berhala, banyak ilah-ilah ini menggambarkan satu karakteristik. Yaitu adalah misalnya ya dewa gunung gitu, melambangkan kesuburan. Dewa Baal gitu. Terus ada lagi nanti dewa perang yang melambangkan kekuatan. Cupid, dewa cinta gitu. Atau ya Brahma, pencipta, Wisnu, pemelihara, Shiva, penghancur. Menggambarkan satu karakteristik yang berbeda. Jadi limited ya, terbatas. Yang kedua adalah kabur, mengkaburkan. Karena ini hanya terbatas, berarti ya gambaran kita itu akan, yang digambarkan itu sangat kabur. Misalnya saudara kalau membayangkan, kira-kira kalau kita tanya anak sekolah minggu ya, anak sekolah minggu kita gitu, Tuhan Yesus itu seperti apa? Kira-kira anak sekolah minggu akan menggambarkan Tuhan Yesus dengan wajah yang gimana saudara? Wajah yang tersenyum baik, ramah, atau yang agak maco, atau yang sedang marah? Ya kita akan terus melihat ya di gambaran sejak dari kita kecil di Children's Bible, Alkitab anak-anak sampai kita dewasa, kita hanya melihat gambaran Yesus yang one sided, yang satu sisi aja, yaitu apa? Yaitu Yesus yang tersenyum.
Maka kita agak sulit sekarang ini menerima konsep Allah yang marah. Kenapa? Karena dari kecil kita udah diajarin Yesus itu senyum. Yesus itu murah hati. Jadi agak sulit kita menerima gambaran Yesus yang marah begitu. Yang berikutnya adalah lokal, bersifat lokal ya. Yaitu tadi Allah gunung, Allah lautan, Allah daratan, Allah dewa dataran gitu ya. Lalu ini yang bahaya karena kita bisa lihat juga ini yang terjadi nanti ketika di peristiwa Ikabod ya. Ketika bangsa Israel kalah dari Filistin, lalu mereka membawa tabut Allah keluar ke medan perang. Karena mereka berpikir kalau Allahnya maju di medan perang bersama-sama dengan mereka, mereka akan menang. Jadi mereka melihat kehadiran Allah itu bukan global, kehadiran Allah itu lokal di sini. Sama persis gitu. Yang ketiga ada kontrol ya. Ketika kita membuat image, itu adalah kita juga orang-orang yang membentuk idol itu nggak percaya bahwa ini itu dewa. Tapi idol itu dipercaya sebagai contact point tadi kan ya. Tapi sekaligus juga kita bisa kontrol sedikit. Nah, bagaimana cara mereka kontrol Tuhan? Bagaimana mereka kontrol berhala? Kalau dalam konteks kita, bagaimana sih kita kontrol Tuhan? Itu adalah gini, kita bisa kontrol Tuhan, mengkontrol Tuhan itu dengan blackmail Tuhan. Saya pernah ditanya di satu forum Q&A, saudara gitu ya. Dia bilang begini, saya dari latar belakang bukan Kristen, saya sekarang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi saya ingin seluruh keluarga saya juga bisa percaya kepada Tuhan. Tapi sampai sekarang saya sudah doakan lama, Tuhan masih belum menjawab. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau keluarga saya tidak Tuhan jamah gitu ya. Kalau Tuhan tidak selamatkan, maka saya akan protes kepada Tuhan. Saya nggak mau Tuhan lagi. Nah, dia tanya bagaimana itu? Apakah itu bentuk pembahalan? Saya bilang iya, itu salah satu bentuk pembahalan. Karena saudara berusaha blackmail Tuhan, gitu ya. Blackmail Tuhan, mengancam Tuhan, menyabotase Tuhan. Kalau Tuhan baik, maka engkau harusnya begini, sebab akibat. Kalau engkau murah hati, maka mestinya saya sembuh, gitu. Maka kalau saya nggak sembuh, ya saya nggak mau percaya kepada Tuhan lagi. Jadi kita mengkontrol Tuhan berdasarkan salah satu atributnya Tuhan saja, yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita mesti tanya, saya bilang kepada orang yang bertanya tersebut ya, menurut saudara percaya gak Allah berdaulat? Percaya. Allah yang sejati, Allah yang berdaulat, atau Allah yang di bawah kedaulatan kamu? Allah yang berdaulat, berarti dia di atas kamu. Iya, di atas kamu berarti dia boleh kontradiksi dengan keinginan kamu. Iya, karena kalau dia nggak bisa kontradiksi dengan keinginan kamu, berarti siapa yang jadi ilah? Mungkin kamu yang lebih ilahi dibanding Tuhan. Iya, ya jadi kalau kamu menghadapi Tuhan yang berdaulat, caranya adalah bukan dengan blackmail kali ya, bukan dengan mengancam Tuhan. Saya rasa adalah cara yang lebih baik adalah bersujud dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihan memberikan keselamatan kepada seluruh anggota keluarga. Saya rasa itu yang lebih baik, bagaimana kita benar-benar percaya bahwa Allah itu berdaulat. Yang ketiga, saudara, proyeksi. Ketiga ini udah kelima ya, proyeksi gitu ya. Feuerbach kan kritik ya, bahwa ilah-ilah itu, dewa-dewa, Tuhan-Tuhan itu hanyalah proyeksi dari imajinasi manusia. Coba kamu lihat, kalau kamu ke Sparta, kamu ke Yunani, ke Romawi, dewa-dewanya tuh keker-keker, kuat-kuat, gagah, jantan. Karena yang mereka inginkan di dalam budaya Romawi tersebut, Yunani adalah power, kekuatan gitu, menang perang. Tapi kalau saudara lihat ke misalnya Tiongkok gitu, di China, dewanya gemuk, subur, fatcai, banyak uang. Karena yang mereka inginkan bukan sekedar menang perang, tapi subur, uang gitu. Karena uang itu yang menjadi motif utama di dalam kebudayaan tersebut. Jadi kita bisa lihat ya, dewanya ini gemuk, yang satu keker. Kenapa? Karena budayanya begitu. Jadi Feuerbach bilang ya itulah.
Itu makanya itu cuman image-nya kamu gitu. Nah ini saudara ini yang berbahaya di dalam image. Karena itu Tuhan bukan hanya memberikan perintah yang pertama, tapi juga memberikan perintah yang kedua. Karena kita semua walaupun kita tidak beribadah kepada ilah-ilah lain, kita ngakunya menyembah Tuhan Yesus. Tapi sangat mungkin kita beribadah dengan cara yang salah. Dan itu adalah pemberhalaan. Jadi yang kita akan bahas lebih lanjut adalah bukan dosa-dosa yang jelas-jelas kelihatan, tapi dosa-dosa yang sangat-sangat ada di dalam hati kita, yang sangat-sangat rentan bagi kita orang Kristen, yaitu apa? Menggantikan Allah atau melimit Tuhan, mengkaburkan Tuhan, misalnya lokal gitu. Kita nggak percaya kan Allah itu terbatas di dalam satu ruang tertentu, tapi faktanya di dalam percakapan sehari-hari kayaknya begitu, saudara. Kita sering dengar kan orang pulang ke gereja langsung berdosa gitu. Baru pulang dari gereja sudah berdosa. Oh, di gereja nggak boleh dosa. Tapi kalau di luar boleh gitu ya. Kita juga mengkotak-kotakan ini kotaknya Tuhan gitu. Kotaknya Tuhan tuh kapan? Ya hari Minggu atau waktu pelayanan. Tapi kalau saya udah capek, saya pengen males-malesan, pengen nonton, pengen relaksasi. Ini bukan waktunya Tuhan. Ini bukan tempatnya Tuhan. Ini my me time. Me time-nya nggak boleh diganggu yang lain-lain. Kalau ada pelayanan tolak. Kalau ada kebutuhan orang-orang yang pengen, nggak boleh. Karena ini ada kotak-kotaknya. Ini plotnya Tuhan hari Minggu jam 9 pagi. Tapi kalau Sabtu ini waktunya saya. Saya bebas ngapain aja. Kira-kira begitu saudara. Di dalam fakta sehari-hari. Lalu Musa kemudian berusaha meredakan, berusaha mencoba melunakkan hati Tuhan. Jadi kita bisa lihat di dalam 2-34 ini dibagi jadi 3 poin besar. Yaitu ini adalah konflik, lalu mediasi dari Musa kepada Tuhan, mencoba menengahi gitu ya antara Tuhan dengan umat yang berdosa, Tuhan yang kudus dengan umat yang menyembah berhala. Lalu baru resolusi. Kita nggak bahas ini karena kemarin di PD saya sudah bahas tentang bagaimana Musa menjadi mediator dan bagaimana ketika kita doa syafaat itu adalah undangan daripada Tuhan supaya kita bisa mewakili bangsa kita, kita bisa mewakili umat Tuhan. Itu adalah satu privilege ya, satu hal yang sangat-sangat berharga seharusnya yang membuat kita ingin berdoa syafaat. Kita masuk ke resolusi saudara. Di resolusi adalah resolusinya setelah Musa berhasil membujuk Tuhan gitu ya. Maka kita ingatkan ya, ditutup dengan Musa meminta kepada Tuhan, show me your glory. Perlihatkan kemuliaan-Mu. Show me thy glory gitu ya. Di sini. Nah, waktu Musa berkata ya Tuhan perlihatkan kemuliaan-Mu. Lalu Tuhan berkata, kamu gak bisa lihat mukaku. Karena kalau kamu lihat kamu mati gitu. Jadi ya oke, kamu bisa lihat belakangku. Nanti aku akan tutupi supaya kamu nggak mati, tapi kamu hanya bisa lihat belakangku saja gitu. Nah di sini saudara, Musa itu bukan sedang minta pengalaman rohani pribadi begitu yang lebih tinggi, tapi Musa sedang minta apa di sini? Musa sedang minta konfirmasi janji Tuhan. Kenapa? Karena di sini di konfliknya Tuhan sudah ngancam kepada bangsa Israel. Sudah Musa, aku nggak tahan lagi dengan orang Israel ini. Oke. Mereka akan tetap sampai ke tanah Kanaan, tapi aku akan utus seorang malaikat yang mendampingi mereka. Lalu Musa bilang, enggak Tuhan, enggak. Kalau bukan kamu yang menyertai kami, kalau bukan kamu yang memimpin kami tidak mau pergi. Jadi bagi Musa, berkat Tuhan sampai di tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, berkat Tuhan enggak lebih penting dibanding kehadiran Tuhan. Nah ini saudara, apa sih berhala? Berhala adalah kita lebih menginginkan berkat Tuhan daripada kehadiran Tuhan. Tapi Musa tahu ibadah yang sejati adalah menginginkan kehadiran Tuhan walaupun semua berkat Tuhan itu harus diambil, harus dicabut, harus
tiada dari hadapannya. Karena yang lebih penting adalah kehadiran Tuhan. Nah di sini waktu dikatakan itu ya, yang Musa paling takut adalah Tuhan gak lagi bersama-sama dengan umatnya, kehadiran Tuhan. Nah karena itu setelah Musa bersyafaat gitu, dan Tuhan akhirnya bilang, oke, aku akan tetap mendampingi engkau. Aku mengenal engkau Musa, dan aku akan kembali mendampingi umatku. Nah lalu Musa bilang, oke, show me thy glory. Perlihatkan kemuliaanmu. Nah yang Musa minta itu bukan, Tuhan saya pengen dong lihat kemuliaanmu. Bukan saudara. Sepertinya yang Musa minta di sini adalah dia ingin konfirmasi janji Tuhan. Tuhan, engkau janji engkau akan menyertai kami. Engkau akan bersama-sama menyertai kami. Engkau akan hadir bersama dengan kami. Oke, down payment-nya dulu gitu ya. Hitam di atas putih. Bukti bahwa engkau, tanda terlihat engkau akan hadir. Saya akan menjadi wakilnya Israel. Saya ingin melihat bahwa engkau betul-betul serius dengan janjimu. Kira-kira begitu ya. Musa itu benar-benar menginginkan kehadiran Tuhan sampai dia minta itu janji Tuhan. Ini satu hal yang Tuhan bukan dasar keterlaluan. Bukan, tapi Tuhan memang benar-benar menginginkan umatnya seperti Musa ini yang benar-benar menginginkan kehadiran Tuhan. Jadi di situ Tuhan memberikan apa yang Musa inginkan gitu ya. Jadi poin dari teofani ini bukan cuma sekedar Tuhan hadir, tapi saudara ingat pertama kali Tuhan memanggil Musa untuk menjalani misinya, dia hadir, dia menampakkan dirinya ya. Di mana? Di Keluaran 3. Keluaran 3 di burning bush ya. Ya jelek banget ya. Ya itulah semak berduri ya, semak berduri. Lalu Tuhan menampakkan diri di dalam bentuk semak berduri. Nah sekarang di pasal 34 ini, 33 deh ya, 33 ayat yang terakhir, Tuhan menampakkan diri dengan lewat daripada hadapannya Musa begitu. Nah ini adalah hasil lanjutannya setelah ini sama gitu ya. Ini adalah Musa diutus membawa bangsa Israel pergi. Di sini juga Musa kembali diutus ulang boleh dibilang ya. Jadi poin dari teofani di sini ya, teofani di sini adalah paralel antara pengutusan Musa pertama kali dengan pengutusan Musa kedua kali di sini. Seakan-akan Musa itu kembali diutus. Seakan-akan yang tadinya ini sudah putus di sini karena ada anak lembu emas, Tuhan restart lagi, Tuhan mulai ulang lagi. Musa diutus kembali lagi dan Tuhan menyertai kembali dengan umatnya. Tapi ada relasi yang lebih mendalam di sini. Kalau di sini seakan-akan semak berduri itu aman gitu ya. Musa berani mendekat ke semak berduri. Kalau di sini itu hubungan Musa dengan Tuhan tuh lebih akrab, lebih dalam lagi, dan itu berbahaya karena semakin dekat dengan kehadiran Tuhan tadi itu ya, makin di pelataran ke tabernakel, ke ruang kudus, sampai ke ruang maha kudus itu jauh lebih berbahaya. Makanya dikatakan di sini, oke, aku akan lebih dekat kepada kamu, menyatakan siapa aku, tapi aku akan cover kamu. Kalau Musa tidak di cover dengan tangan Tuhan, Musa bisa mati. Tapi itu sesuatu yang indah gitu ya. Kita masuk ke dalam relasi Tuhan yang semakin dalam, tapi juga kita semakin melihat kegentaran. Kita semakin kagum gitu dengan kemuliaan Tuhan, tapi itu bukan kemuliaan yang bisa kita kontrol. Kemuliaan yang benar-benar besar gitu. Oke, di situ setelah itu Musa turun. Nah, ini ada satu gambaran yang menarik. Setelah Musa turun di pasal 34 itu, Musa mukanya bercahaya. Musanya glowing gitu. Bukan karena pakai kosmetik, tapi memang glowing karena memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, ketika mukanya bercahaya, respon dari orang-orang itu adalah orang-orang umat Israel itu takut gitu ya. Orang-orang tuh takut. Saya bacakan di sini deh. Di sini ya. Lalu pasal 34, Keluaran 34 ayat 29 dulu gitu. Kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Oke, ayat ke
34, tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Nah, apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan, maka Musa menudungi mukanya. Jadi muka Musa bercahaya gitu, bercahaya berkilau-kilau besar, tapi orang-orang itu takut. Orang-orang itu takut gitu. Nah, ini ada satu tafsiran yang menarik ya saudara, bahwa ketika Musa turun, dia sedang menjadi berfungsi seperti tirai tabernakel. Tirai di tabernakel itu kan menghalangi orang untuk masuk ke bait suci, ke kemah suci untuk melihat kemuliaan Tuhan. Makanya ada tirai yang menghalangi mereka untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan sama, jadi Musa itu sedang embody apa? Sedang mewujudkan apa? Musa itu sedang menjadi perwujudan dari tabernakel. Kontak poinnya antara Tuhan dengan umat. Nanti tabernakel, tapi sebelum tabernakel jadi, siapa yang Tuhan appoint gitu ya, yang Tuhan tunjuk untuk menjadi contact point antara Tuhan dengan umatnya, Musa dengan muka yang bercahaya tersebut gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sekali lagi di pasal 32 dan 34 ini ya. Di awal 32 dimulai dengan anak lembu emas. Yang saudara juga bisa lihat ini berkilau-kilau ya. 34 ditutup dengan wajah Musa yang juga bercahaya. Jadi sama-sama berkilau bercahaya begitu. Yang di sini adalah kilauan false glory ya, kemuliaan yang palsu, yang worthless. Nah, di sini sebagai true glory, kemuliaan yang sejati dari Tuhan. Jadi kita bisa lihat perbandingannya antara dua hal tersebut ya. Ini cahaya berhala yang gemerlap, dan dua macam kilauan ini akan terus bertempur di dalam mana? Di dalam hati manusia sepanjang zaman. Kita itu akan tertarik kepada kilauan emas dari berhala, atau kita akan tertarik kepada kemuliaan Allah yang terpancar di dalam diri umatnya, melalui umatnya. Dan ini yang kita akan lanjutkan saudara. Kita hanya punya dua pilihan. Sama di sini homo adorans, kita akan memilih ini yang berkilau sih ya, yang kita suka karena berkilau tapi itu adalah palsu, atau kita akan menyembah kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melihat true glory di sini? Bukan di wajah Musa sekarang bagi kita. Di mana? Di dalam diri Kristus. Yang kita lihat di dalam Ibrani 1 ayat ketiga, Kristus dikatakan adalah cahaya kemuliaan Allah. Cahaya kemuliaan Allah yang paling maksimum itu adalah di dalam diri Kristus. Tetapi sulitnya adalah kalau hati kita belum diubahkan, maka kita melihat itu sebagai sesuatu yang boring, sesuatu yang kita nggak inginkan. Kita lebih ingin kepada berhala-berhala yang palsu. Maka saya akan coba kita sekarang lihat ini gambarannya di mana. Ini ya, kisah tentang wajah Musa bercahaya. Saudara kalau di Alkitab LAI, saudara akan lihat itu dikutip di satu bagian di Perjanjian Baru, yaitu di mana? Di 1 Korintus 3 ayat 7 sampai 18. Ketika Paulus sedang berusaha menjelaskan kemuliaan Injil. Kemuliaan Injil kepada jemaat Korintus. Nah, jemaat Korintus itu lebih suka kepada ini. Hal-hal yang berkilau-kilau. Coba tampilkan dengan slide yang berikutnya. Saudara lihat di slide ini ya. Ya, saudara mungkin tahu ya, Rebecca Tong baru saja memenangi ini. Coba ambil contohnya gini, ilustrasinya ya. Saya panggil anak saya. Yuk lihat ini keren banget konsernya. Tapi anak saya itu lagi main panci-pancian gitu ya, lagi main. Ini ilustrasi saja saudara. Misalnya ya, saya panggil mereka ya, ini keren banget simfoninya. Simfoni terus juga orang-orangnya, terus cara
cara Wensin mengkondak itu luar biasa. Orang-orang dengan keindahan musik yang begitu agung, yang sudah ratusan tahun, tapi terus dinyanyikan sampai sekarang, begitu indah melodinya. Anak kecil itu ya, yang sedang main musik juga, tapi dengan panci, dengan ember. Dan bilang nggak suka saya lebih suka ini bunyi-bunyian pakai centong, pakai panci, pakai rice cooker. Dan ya ini ilustrasinya ya saudara. Orang tua ini, emak anak-anak ini bakal urut dada gitu ya. Lu belum tahu itu musik yang agung kayak itu. Saya sengaja nggak mau sebut misalnya musik pop, musik rock, musik rap, bukan saudara. Ini mau membandingkan musik agung dengan musik palsu gitu ya, musik yang benar-benar rendah begitu. Maka di sini Paulus juga menghadapi hal yang sama gitu. Jemaat Korintus itu nggak menghargai kemuliaan Injil, atau juga di dalam faktanya adalah mereka nggak menghargai Paulus, karena kita udah baca di 1 Korintus ya, ini 2 Korintus harusnya, 2 Korintus. Di 1 Korintus mereka kan bilang, Paulus siapa? Kami dari golongan Kefas, kami dari golongan Apolos. Apolos itu jago khotbah. Jadi Korintus itu adalah jemaat yang suka membanggakan Membanggakan ini, hikmat manusia. Mereka suka membanggakan apa lagi? Mereka suka membanggakan kefasihan lidah, filsafat gitu, lalu gaya retorika khotbah gitu, retorika, lalu juga fasih lidah, lalu juga kekayaan, misalnya kekayaan. Mereka warga negara, bisa yang lain-lain begitu ya. Maka Paulus akan bilang ini ya. Sebelum kita masuk ke bagian yang berikutnya, saya mungkin coba lihat paralelnya di dalam gereja kita ya. Gereja kita ini agak mirip sama kondisi gereja Korintus. Kalau gereja lain, contoh ya, kalau gereja lain yang mereka anggap mulia itu mungkin bukan ini. Yang mereka anggap mulia itu mungkin ini, bahasa roh. Mungkin bisa mujizat gitu ya. Bisa mujizat, terus bisa apa lagi? Bisa nyanyi. Wah, di tengah-tengah khotbah tiba-tiba pendetanya nyanyi lalu main gitar. Wah, itu keren banget gitu. Terus apalagi bisa humoris gitu ya. Humoris mungkin. Bisa dapat banyak mimpi atau penglihatan. Wah, kalau hamba Tuhannya bisa dapat penglihatan, ngopi-ngopi sama Tuhan Yesus. Wih, keren banget pendeta. Tapi kalau di kita gini, kayaknya ini semua malah justru kita agak bukan lihatnya sebagai kemuliaan ya. Kita akan sangat-sangat curiga dengan hal itu. Tapi kita agak mirip dengan Korintus. Jemaat Korintus ini mengutamakan atau mengidolakan atau memandang mulia hal-hal seperti gini. Maka di GRI, ya ini kan saudara sukanya pendeta yang pintar gitu ya. Yang pintar, ada gelar, kalau bisa yang filsafat, kalau bisa kutip-kutip nama teolog-teolog Jerman yang sudah mati ratusan tahun, atau kutip-kutip inilah para teolog-teolog besar itu yang dari Amerika, dari manapun, atau bisa bahasa asli Yunani atau Gerika. Nggak perlu bisa nyanyi sih, seperti saya nggak bisa nyanyi, nggak apa-apa, cukup aman kalau di Gary gitu ya. Tapi setidaknya bisa fasilida, misalnya berkhotbah, kalau bisa jangan bawa laptop, jangan bawa kertas, kalau bisa langsung berkhotbah dengan lancar gitu. Kekayaan mungkin enggak gitu ya, mungkin kalau semakin menderita. Nah, jadi di setiap gereja kita bisa lihat ada hal-hal yang dianggap mulia gitu di sini. Dan Korintus mereka melihat ini nih yang mulia bagi mereka. Lalu mereka membandingkan Paulus itu dengan hal ini. Jadi waktu Paulus berkata ya, aku ini ya membawa berita yang mulia. Tapi bagi jemaat Korintus enggak mulia. Kamu Paulus waktu berkhotbah kami ngomongnya kurang fasih. Bahasanya kurang dalam, retorikanya biasa-biasa aja. Tapi Paulus berkata, iya kamu jangan perhatikan kulit luarnya gitu, bungkus-bungkusnya. Itu semua yang di mata Paulus ini yang receh-receh gitu. Tapi yang penting itu adalah Injil Kristus.
Kristus. Ini yang mulia begitu. Apa berita Injil, kabar baik Injil itu yang pribadi Kristus itu yang mulia. Kamu jangan seperti anak remaja yang tadi gitu, yang lebih pilih ini yang nggak penting tadi gitu ya, musik-musik yang receh-receh tadi dibanding dengan simfoni yang begitu indah, mulia, agung. Nah lalu di 2 Korintus ini coba saya bacakan ya, di 2 Korintus. Coba kita lihat di 2 Korintus 3 saudara. Dikatakan demikian ya, ayat yang ke-7 ya. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Dengan demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan melihatnya. Jika pelayanan yang datang dengan kemuliaan demikian, betapa lebih besarnya kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, lebih mulia lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Jadi apa yang dulu dianggap mulia, kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang sekarang ini, sama sekali nggak ada artinya. Sebab jika yang pudar itu aja mulia, apalagi yang tidak pudar ini. Maka kami mempunyai pengharapan. Tidak seperti Musa yang harus menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Nah ini saudara, kenapa si Paulus tiba-tiba bahas tentang perbandingan Musa ya, ini muka yang bercahaya ini. Kenapa saudara? Karena dia ingin membandingkan pelayanan Old Testament gitu ya, covenant yang lama, perjanjian Tuhan yang lama yang Tuhan berikan kepada Israel melalui Musa dengan ini, dengan Musa Tuhan kepada Musa dan Israel, atau ini Tuhan kepada Kristus dan gereja. Ini jauh-jauh lebih mulia dibanding ini gitu. Seakan-akan dia mau bilang ini loh, ini kemuliaannya pudar, ini kemuliaannya tidak pudar. Jadi inti beritanya di sini yang Paulus ingin bilang adalah Yesus di dalam kuasa roh itu sedang membawa hidup pembenaran. Tadi dibilang di sini ya, waktu Musa pertama kali turun dari gunung membawa 2 loh batu, hal pertama yang Musa ucapkan adalah kalimat penghakiman dan kematian. Tapi yang Kristus bawa adalah hidup dan pembenaran. Lalu Paulus mau melanjutkan ya. Aduh, come on, kalian anak-anak remaja, anak-anak kecil yang nggak bisa ngerti nilai mulia itu ya. Kamu tuh nggak ngerti di sini. Mama kasih tahu, muka ini tuh jauh-jauh lebih mulia. Yang ini itu untuk penghakiman kemuliaan aja tuh, kematian aja Tuhan kasih kemuliaan. Apalagi ini harusnya. Kalau kamu main gentong-gentongan aja udah suka banget gitu, kamu pikir itu udah hebat banget, kamu belum tahu apa itu simfoni number 5. Jadi ini loh, jemaat mungkin akan bilang, tapi muka kamu kan gak bersinar Paulus. Iya, tapi Injil yang kuberitakan itu, yang bekerja di dalamnya itu kemuliaannya, ada kemuliaan yang sama yang menjadi sumber cahaya muka Musa. Kamu jangan cuma lihat apa yang terlihat gitu. Jangan cuma lihat, oh kalau Musa bercahaya mukanya maka Paulus juga harus bercahaya. Bukan, maksudnya bukan itu. Karena yang Paulus bilang adalah yang tidak terlihat itu lebih penting dibanding gejala. Yang tidak terlihat, berita Injil. Kemuliaan Kristus yang tidak terlihat itu lebih penting dibanding sekedar gejala-gejala yang terlihat. Maka Paulus lagi nantang jemaat Korintus ya. Kamu tuh ya seleranya jangan main gentong-gentongan aja gitu. Kamu mulai dong belajar selera yang baru, selera yang lebih agung, yang lebih mulia. Kamu tuh orang Kristen, tapi seleranya kok selera dunia ini. Ini kan yang dicari oleh dunia, yang dianggap mulia oleh dunia, tapi yang kamu inginkan di sini adalah kemuliaan Kristus gitu. Kamu jangan jadi orang Kristen tapi seleranya masih ini. Maka Paulus akan bilang ya, 2020 gitu, ganti selera. Kalau dulu di Indonesia kan ada ganti presiden. Kalau ini ganti selera. 2020 ganti selera.
Selera apa? Dari selera yang duniawi, dari selera yang worthless, menjadi selera yang spiritual, menjadi selera yang mulia, yang agung. Kamu jangan cari receh-receh TikTokan saja gitu, dengar TikTok aja, tapi dengarlah simfoni karya Kristus, keindahan cinta Kristus, pengorbanan Kristus. Jadi Paulus mau bilang itu ya, Paulus akan bilang, kamu jangan menolak Paulus sebagai pembawa berita itu hanya karena bungkusnya. Karena kamu gak bisa lihat dia itu retorikanya fasih dan yang lain-lain. Justru mungkin Paulus akan berkata, kalau kamu paksa saya berkhotbah dengan ini, retorika saya bisa gitu ya. Paulus tuh jauh lebih bisa, saudara. Paulus tuh jago musiknya gitu ya, secara itu. Fasilida bisa gitu ya, secara penulisan. Tapi Paulus akan bilang, kalau saya melakukan semuanya ini yang justru nanti akan jadi selubung gitu ya terhadap berita Injil. Paulus gak mau ini semua yang secondary, yang tidak terlalu penting, yang tidak esensial, akhirnya mendistorsi berita Injil. Mungkin kalau di dalam konteks kita sekarang, kenapa kita menolak KKR penyembuhan? Bukan berarti kita nggak percaya ada kesembuhan. Enggak gitu. Tapi kita sangat khawatir orang-orang itu akhirnya datang bukan untuk mencari Injil, tapi mencari hal-hal di luar Injil. Akhirnya berita Injil jadi terdistorsi. Nah ini kira-kira ya yang Paulus khawatirkan. Saya bukannya nggak bisa pakai semuanya itu. Saya juga bukan kritik ini ya, hamba Tuhan yang pakai filsafat, yang kutip-kutip teolog. Bukan itu maksud saya. Saya bukan bilang mereka itu akhirnya pakai cara-cara dunia, bukan. Tapi yang Paulus kritik di sini adalah kalau kamu hanya pakai ini karena kamu nggak percaya kuasa Injil Kristus, seakan-akan harus didandani dengan ini. Kamu nggak melihat Injil Kristus itu beautiful, maka harus kamu bedakin, harus kamu kasih gincu supaya menarik orang. Maka kamu nggak percaya Injil. Kamu nggak percaya kuasa Injil. Paulus berkata ya, kenapa saya nggak mau pakai kosmetik begini? Karena saya sangat percaya kepada kuasa Injil yang mulia itu. Nggak perlu didandan-dandani lagi. Justru yang perlu didandani itu berhala. Justru yang harus didandani itu adalah berita Injil palsu yang harus terus-menerus mencoba cara-cara entertainment untuk menarik orang, jemaat untuk datang. Karena mereka nggak mau berita Injilnya, tapi mereka mau entertainmentnya, kesaksian yang heboh gitu. Mereka nggak pengen berita Injilnya, karena itu harus didandani dengan lagu-lagu, dengan hal-hal yang lain, yang kosmetik menurut Paulus. Tapi Paulus berkata di sini ya, kalau kamu percaya kepada berita Injil yang superior itu, maka seharusnya kamu bangga kepada berita Injil. Apakah ini, lalu Paulus melanjutkan ya, kalau begitu apakah kamu sedang berkata ini itu tidak mulia, ini mulia? Bukan. Paulus berkata ini mulia kok. Mulia maksudnya pelayanan Musa itu mulia karena buktinya Musa bercahaya kan, memantulkan kemuliaan Tuhan. Jadi masalahnya itu bagi Paulus bukan di Musanya. Masalahnya adalah kenapa Musa itu harus pakai tudung begini ya, tutupin begini. Harus tutupin begini supaya orang-orang itu karena orang-orang itu enggak tahan melihat cahaya kemuliaan Musa. Yang problem bukan muka Musa bercahaya, bukan itu masalahnya. Masalahnya orang-orang Israel tidak tahan lihat kemuliaan Allah yang terpancar. Jadi sama argumennya adalah masalahnya itu bukan hukum Taurat. Masalahnya itu adalah hati orang Israel yang keras gitu ya. Taurat itu kalau kita bilang Taurat itu jahat, itu seperti misalnya saudara X-ray, lalu ada pembengkakan paru-paru, lalu COVID sudah menyerang, lalu saudara pukul dokter X-ray, jahat kamu. Ya, hukum Taurat seperti X-ray yang menyatakan kamu berdosa ini. Kamu ini orang yang memerlukan keselamatan. Kamu gak bisa selamat dari dirimu sendiri. Nah ini, lalu kita tonjok dokter X-ray-nya karena kamu menyatakan kebobrokan saya. Bukan X-ray-nya yang jahat gitu. Tapi
hati kamu yang memang sudah kanker, yang sudah rusak gitu. Maka Musa harus pakai selubung. Masalahnya di hati orang-orang Israel. Sama seperti orang kita nggak bisa melihat gerhana matahari total, itu bukan masalah di mataharinya, tapi di aparatus penglihatan kita yang nggak bisa gitu. Jadi sampai sekarang saudara, Paulus berkata kalau kamu masih baca Taurat dan nggak mengerti, itu masalahnya adalah ada selubung di antara saya dengan Alkitab, dengan hukum Taurat begitu. Jadi jemaat akan protes. Jadi lu bilang masalahnya kami nih. Iya, masalahnya kamu. Tapi bukan hanya kamu, tapi juga saya pribadi. Karena saya dulu juga demikian. Saya itu juga matanya dihalangi oleh berhala, oleh selubung yang saya nggak bisa melihat kemuliaan Kristus. Maka kedua, setelah Paulus bilang, masalahnya tuh kamu jemaat Korintus yang nggak bisa melihat kemuliaan Kristus karena kamu ada selubung. Tapi bukan hanya kamu. Masalahnya juga saya. Dulu ketika saya Pak Saulus yang menganiaya jemaat, saya begitu dibutakan, saya nggak bisa lihat Yesus itu mulia, Mesias yang mulia, enggak. Saya hanya melihat dia sebagai ancaman kepada agama Yudaisme. Maka saya harus binasakan dia dan semua pengikutnya. Maka Paulus cerita tentang kisah pertobatannya. Saya jatuh karena ada terang yang menerangi di perjalanan menuju Damsyik. Tapi Paulus bilang ini bukan karena pengalaman itu saja, tapi yang membuat saya akhirnya benar-benar ini lepas, selubung ini lepas karena kesadaran apa artinya Yesus itu bangkit. Berarti selama ini saya menganiaya jemaat dari Mesias yang sejati. Saya selama ini menganiaya Yesus, Sang Anak Allah, Sang Mesias yang dinanti-nantikan selama ribuan tahun. Akhirnya itu benar-benar dia yang saya pikir gak mungkin, tapi ternyata justru betul-betul dihadirkan di dalam diri Kristus. Maka Paulus berkata dari dalam gelap, hati yang gelap itu mulai terbit terang. Sama seperti terbit terang waktu Tuhan Allah berkata di Kejadiannya, let there be light. Maka gelap itu hilang dan muncul terang. Di dalam hati Saulus juga demikian ya. Dulu adalah penciptaan, maka sekarang Saulus menjadi Paulus, menjadi manusia ciptaan yang baru di dalam Kristus. Jadi Paulus berkata, apa yang terjadi padaku, apa yang terjadi padamu jemaat, dan terjadi kepada siapapun yang percaya bertobat kepada Kristus, mereka akan mengalami momen penciptaan ulang, recreation. Mereka akan mengalami redemption. Bagaimana supaya kamu itu bisa benar-benar melihat kemuliaan Kristus? Itu adalah supaya ini bisa hilang. Yaitu supaya kamu lihatlah kepada Yesus, karena di dalam Yesuslah gambaran kemuliaan Allah tersebut. Kemuliaan itu bisa menembus kok benteng-benteng berhala di dalam hatimu. Karena saudara akan lihat di dalam setiap kisah, setiap kali Yesus berinteraksi dengan orang-orang yang diikat dosanya ya. Diikat oleh berhala cinta. Misalnya berhala penerimaan seperti perempuan Samaria yang sudah datang kepada 5 suami yang sekarang tinggal di ke-6. Dia gak pernah puas dengan semua suaminya. Dan Tuhan bilang kamu jangan cari lagi sumur-sumur yang kosong. Yang gak akan pernah memuaskan kamu, yang gak akan pernah memuaskan. Tapi aku akan memberikan aliran air yang hidup yang akan memuaskan. Dan juga ketika Yesus bertemu dengan Zakheus yang diikat oleh berhala uang, yang dia korbankan relasi keluarga semuanya hanya demi uang. Tapi setelah bertemu dengan Yesus, berhala itu hancur. Zakheus berkata, aku akan berikan setengah hartaku. Kalau masih ada yang kuperas, aku akan bayar 4 kali lipat. Inilah kisah-kisah orang yang hidupnya diikat oleh berhala. Ketika mereka bertemu dengan kemuliaan Kristus, semua berhala-berhala dunia tidak lagi bernilai. Mereka sadar itu semua worthless, itu semua tidak bernilai. Dan mereka mulai melihat inilah kemuliaan sejati di dalam diri Kristus. Lalu bagaimana dong kalau begitu selubung ini bisa kita hilangkan gitu. Di dalam cerita Musa di sini, Musa berkata, setiap kali dia datang menghadap Tuhan, selubungnya dia copot. Karena apa? Karena gak perlu lagi. Dia hanya perlu selubung ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang hatinya gak bisa terima kemuliaan Tuhan. Tapi kalau dia di hadapan Tuhan,
selubungnya dia copot. Maka Paulus juga berkata dengan demikian ya, kalau kamu mau selubungmu copot, datanglah ke hadapan Tuhan. Temuilah Kristus, karena disitulah berhala-berhalamu yang digambarkan sebagai selubung ini akan tiba-tiba luntur, tiba-tiba copot, tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Yang dulu membelenggu, sekarang tiba-tiba rantai-rantai itu hilang, rantai-rantai itu terbuka gitu. Lihatlah, gimana kita bisa lihat itu? Lihatnya bukan secara personal, saudara. Bukan secara, mana saya nggak lihat kemudian. Paulus akan mencoba mengkaitkannya, kalau kamu mau lihat kemuliaan Kristus, lihatlah di dalam tubuh Kristus. Lihatlah di dalam jemaat. Bagaimana kamu melihat Kristus mulia? Waktu Paulus mau mencoba mengargue ya di sini ya. Kamu nggak hebat Paulus. Kamu nggak fasih lidah. Mana buktinya? Paulus berkata di dalam 2 Korintus, buktinya kamu mau bukti dari saya? Kamu mau bukti kehebatan saya? Ada satu, apa? Kamu adalah surat yang terbuka. Kamu adalah surat pujian kami. Kamu adalah surat Kristus dengan roh Allah yang hidup bukan dengan tinta, tapi dengan roh Allah yang hidup pada loh daging hati manusia. Kamu mau lihat kehebatan saya? Saya nggak hebat apa-apa. Saya itu cuman tukang senter yang kasih lihat, fokusnya tuh kepada Tuhan. Jangan fokus ke saya. Saya itu lampu sorot. Mau bukti hebatnya Injil Kristus apa? Lihat kepada diri orang-orang jemaat. Kamu lihat kan ada orang-orang yang cabul, sekarang meninggalkan kecabulannya. Kamu lihat orang-orang yang serakah, sekarang bisa berbagi hartanya. Kamu lihat orang-orang itu yang egois, sekarang bisa penuh kasih melayani. Kamu mau lihat kemuliaan Kristus? Lihatlah di dalam gereja, lihatlah jemaat, lihatlah apa yang Kristus sudah lakukan di dalam diri orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mendapatkan ciptaan baru. Nah, mestinya kita agak sedih saudara, karena kita di dalam pandemi ini kita nggak bisa bersekutu, kita nggak bisa lihat dengan real persekutuan yang biasanya diwakilkan oleh jabat tangan, oleh pelukan, kalau di dalam zaman Paulus cium kudus gitu ya, oleh makan-makan bareng, kita sama-sama melayani, kita pergi KKR regional, kita sama-sama melayani di dalam gereja, itu semua nggak bisa sekarang secara sementara waktu. Tapi kalau sama di sini, kalau kita mau lihat kemuliaan Tuhan, bagaimana? Kemuliaan Tuhan hadir, bukan di tabernakel, bukan di bait Allah, tapi di mana? Di tubuh Kristus. Karena di situ kemuliaan Kristus nyata. Dia hadir sekarang. Dia berjanji kepada Musa, dia akan menyertai. Aku nggak akan pergi begitu. Dia juga berjanji kepada kita, dan dia sudah genapi di mana? Di dalam Kristus, di dalam gerejanya. Jadi gereja harusnya menjadi community of glory. Komunitas yang memancarkan kemuliaan Kristus. Komunitas yang memancarkan terang Kristus. Maka saya akan tutup dengan mari kita saling mengingatkan, sumber cahayanya bukan kita. Sumber cahayanya kita seperti Paulus, lampu sorot yang menunjuk kepada kemuliaan Kristus. Karena disitulah kita lihat kemuliaan Allah yang sejati, yang paling maksimum. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak disembah. Karena Engkau adalah Allah pencipta dan Allah yang memelihara hidup kami, tapi juga Allah yang menebus hidup kami, yang satu saat kemuliaannya akan kembali dinyatakan dari ujung langit yang satu kepada ujung langit yang lainnya. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami boleh berbagian di dalam kisah anugerah Tuhan. Kami boleh berbagian di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam kemuliaannya Tuhan. Karena ketika kami berbagian, kami juga memancarkan kemuliaan-Mu kepada dunia ini ya Tuhan. Biarlah kemuliaan Kristus yang terpancar boleh merontokkan berhala-berhala di dalam hati kami. Kalau kami sekarang ya Tuhan masih diikat oleh berhala-berhala yang kami sulit lepaskan, kami masih addicted ya Tuhan, kami masih kecanduan kepada dosa-dosa yang lama, kepada habit-habit yang sulit kami ubah ya Tuhan. Biarlah malam ini ya Tuhan kami berdoa, Tuhan memberikan kuasa kelepasan. Tuhan yang boleh memberikan kami mata yang baru, yang tidak terhalang oleh selubung lagi. Bahwa semua tawaran berhala-berhala tersebut adalah palsu. Kenikmatannya semu ya Tuhan. Tapi kami boleh mendapatkan kenikmatan yang sejati hanya di dalam Kristus Yesus yang datang
mencari kami yang mati di kayu salib dan yang juga bangkit dan sekarang sudah berada di sisi Allah Bapa, yang satu saat akan datang kembali untuk membawa segala kemuliaan bagi kami semua. Kami juga boleh berbagian di dalam langit dan bumi yang baru. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.